A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hamid Nur Rahman dan saya sendiri Haizatul Nur Anisa ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kompetensi Kepala Sekolah, Profesional, Wawasan Kependidikan dan Manajemen, Kepribadian dan Sosial. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yakni Kepala Sekolah Profesional. Dari Ricky W. Griffin dan Gregory Moorhead membagi definisi kepemimpinan menjadi dua bagian, yaitu sebagai proses dan properti. Sebagai suatu proses, kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh tanpa paksaan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan anggota kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dan menurut Wibowo, kepemimpinan perubahan dapat ditinjau dari perspektif perubahan yang ada, yaitu kepemimpinan perubahan strategis, fundamental, kultural, dan hubungan. Manajemen pendidikan mutu atau MPM beserta dimensi perubahan sekolah dapat diidentifikasi sebagai 4 peran penting kepala sekolah dalam upaya mensukseskan perubahan, yaitu sebagai katalisator, kreator, fasilitator, dan stabilisator. Oleh karena itu, kepala sekolah diharapkan mengomunikasikan kemungkinan yang akan terjadi di sekolah atau menyampaikan peluang-peluang potensial kepada warga sekolah untuk dimanfaatkan guna memajukan sekolah. Secara profesional, menurut Wahjo Sumijo, kepala sekolah memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua, kepala sekolah bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh guru, staf, dan pegawai lainnya yang ada di sekolah. Yang ketiga, dengan waktu dan sumber yang terbatas, kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang keempat, kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Nomor 5, kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Nomor 6, kepala sekolah adalah seorang politisi. 7, kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, yaitu kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan-keputusan sulit. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu kepala sekolah dalam wawasan kependidikan dan manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota organisasi, serta pendayagunaan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu proses, pendayagunaan seluruh sumber organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, proses adalah suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. Manajemen sebagai suatu proses, karena semua manajer bagaimanapun juga dengan ketangkasan dan keterampilan yang khusus mengusahakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan tersebut dapat didayagunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 2. Sumber daya suatu sekolah meliputi dana, perlengkapan, informasi, maupun sumber daya manusia yang masing-masing berfungsi sebagai pemikiran, perencanaan pelaku, serta pendukung untuk mencapai tujuan. Dan nomor 3, mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, berarti kepala sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya, kepala sekolah dalam kepribadian. Dalam menjalankan tugas manajerial, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi ini menuntut kepala sekolah memiliki, yang pertama, integritas kepribadian yang kuat, yang dalam hal ini ditandai dengan konsisten dalam berpikir, berkomitmen, tegas, disiplin dalam menjalankan tugas. Yang kedua, memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini meliputi memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktik baru, maupun mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa ingin tahu.
Yang ketiga, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, meliputi berkecenderungan selalu ingin menginformasikan secara transparan dan proporsional kepada orang lain mengenai rencana, proses pelaksanaan, dan efektivitas program. Yang keempat, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yakni peran kepala sekolah dalam sosial. Ada beberapa komponen dari peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membina kompetensi sosial atau pelayanan prima, tenaga administrasi sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah berhubungan dengan bagaimana strategi pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas. Sebelum dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah, maka dilihat dulu dari komponen kemampuan sosial atau pelayanan prima yang dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah berdasarkan indikator kualitas pelayanan prima yang baik, meliputi yang pertama, memberikan kemudahan, yang kedua, menetapkan layanan sesuai standar, yang ketiga, berempati kepada pelanggan, yang keempat, berpenampilan prima, yang kelima, menempati janji, keenam, bersifat ramah dan sopan, ketujuh, mudah dihubungi, dan yang terakhir yaitu komunikatif. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.